sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh lenggah ingkang kita muliaken. Dalu menika kita badhe nglajengaken hadis ingkang nomor 19. Al hadisut tasi' asyara ngan Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu ana sapa ingsun khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ing burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing suci dina. Faqala maka dawuh Kanjeng Nabi, ya gulamu he punakawan ingsun. Ya gulamu he punakawan inni satemne ingsun Kanjeng Nabi iku walimuka ulang sapa ingsun ing sira kalimat dan ing pira-pira kalimat. Isine kalimat ihfadillah, ihfad ngreksa sapa sira Allah taala ing Gusti Allah taala, tajidhu moko bakal nemu sapa sira hu ing Allah, tujahaka ana ing ngarep ira. Ida sa'alta ari kalane nyuwun sapa sira fas'al mongko nyuwun sapa sira Allah ing Allah taala. Wa ida sta'anta ari kalane nyuwun pitulungan sapa sira fasta'in mongko nyuwun tulung sapa sira billahi taala kelawan Allah taala. Wa'lam lan ngoro sapa sira annal ummata ing satemene umat lawis tama'at lamun dadi kumpul sapa umat ala ayyang fauka ing atase yen to manfaati sapa umat ing sira bisyai'in kelawan siji-siji lan yang fauka mongko ora bakal iso manfaati sapa umat ing sira illa bisyai'in kejaba kelan siji qad katabahu kang wis temen-temen nulis hu ing mengkono-kono syai' sapa Allah taala Gusti Allah taala laka kedue ira. Sekedap niki hadis rada dawa niki. Nggih kula simpulke. Wa anistamau lan yen to kumpul sapa mengkono-mengkono umat ala ayadurru ka ing atase yen to bahayani sapa umat ing sira bisyai'in lan siji lam yadurruka mongko ora bakal bahayani mongko ora bakal melarati sapa umat ka ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan siji-siji. Qad katabahu kang wis teman-teman nulis ing syai' sapa Allah taala Gusti Allah taala alaika kang melarati ngates sira. Rufingan dan angkat awalak lamu biro-biro pulpen catatan ngamal wajafat dan dari teles opa suhufu biro-biro kertas lembaran. Rawahu ngriwayatkan hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wonten ing riwayat malih ifadillah tajidhu amamaka. Ifat ngreksa sapa sira Allah taala Gusti Allah taala tajidhu mongko nemu sapa sira hu ing Allah amamaka ing ngarep ira. Ta'arraf ngerti sapa sira illallah taala maring Allah taala firraha ing dalem kemudahan ing dalem keringanan ya'rifka mongko ngreksa sapa Allah ing sira fisyiddati ing dalem nalika napa nalika kesusahan nalika kerupekan nalika rekoso. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19 niki poin-poine setunggal ihfadillah
tajidhu, ifadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka kamu akan menemukannya. Dalam redaksi yang lain, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jogonen Gusti Allah, mangke Allah badhe jaga kita sedaya. Bagaimana caranya kita menjaga Allah? Yaitu dengan kita menjaga, dengan kita mengerjakan semua hak-hak Allah yang jadi perintahnya Allah, yang jadi kewajiban kita. Jadi perintah Gusti Allah niku hake Allah sing dadi kewajibane awake dhewe. Jadi kalau kita ingin menjaga Allah, cara menjaga Allah, mana yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, mana yang menjadi larangan-larangannya berupaya kita jauhi, kita tinggalkan. Niki maksudnya menjaga Allah ngeten niki. Ketika kita berupaya yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, yang menjadi larangannya kita tinggalkan, maka Allah akan menjaga kita. Apa yang butuh kita jaga, Allah menjaga kita itu sing kudu dijaga awake dhewe apa? Lah apa sing butuh awake dhewe jaga? Kita butuh awake dhewe dijaga, maka Allah juga akan menjaga. Kita butuh keluarga kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala, maka keluarga akan dijaga. Kita butuh harga diri kita butuh dijaga, maka Allah pun juga akan menjaga harga diri kita. Kita punya keluarga, kita butuh keluarga kita dijaga, maka Allah akan menjaga keluarga kita. Kita punya harta, butuh harta itu butuh penjagaan, maka Allah pun akan menjaga harta kita. Kita punya ilmu, kita dititipi ilmu itu butuh kita jaga, maka Allah pun akan menjaga ilmu kita. Begitu seterusnya. Jadi arti jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita, yaitu apa yang menjadi perintah Allah berupaya kita lakukan, kita kerjakan, yang menjadi larangan-larangannya kita berupaya tinggalkan, maka Allah akan menjaga dengan apa yang kita butuhkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Aku duwe bojo, butuh bojoku dijaga pangeran, maka Allah akan menjaganya. Poin satu itu. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian kita butuh pertolongan, maka mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dengan Engkau ya Allah kami menyembah, kemudian terusannya hanya dengan Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kita butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong kepada makhluknya, pada manusia, pasti kecewanya. Contoh misalkan dia butuh duit, nembung duit rakan. Bodoh nanti duit aku pirang-pirang dina ora ngene. Dhewe sambat kok sambat karo menungso malah disabati, maka akan kecewa. Walaupun secara lahiriah yang namanya kita berhubungan dengan manusia, sababiahnya, wasilahnya, perantarane tetap lewat menungso. Tapi hakikatnya
kita memohonlah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua itu. Kemudian poin yang ketiga, wa'lam annal ummata law istamat, atau agak sedikit ini terus. Wa'lam annal ummata lam istana ayyanfa bi syai'in lam yanfuka ilai bi syai'in. Ketahuilah seandainya semua penghuni bumi ini semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita. Katalah semua penghuni di bumi ini akan memuliakan kita, akan memberikan manfaat kepada kita, maka itu tidak akan terjadi kecuali yang hanya Allah pastikan, kecuali yang hanya Allah sudah tentukan kadarnya. Kalau wangsul milih paling gampang ini, paling gampang kalau contoh ini. Seandainya wong sak kampung ini arek mulyakne aku, arek nyugihke aku, arek menakne aku, ini tidak akan mungkin terjadi ke saya kecuali yang terjadi itu telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan. Seperti itu. Sebaliknya, seandainya orang satu kampung ini, satu desa, satu dunia ini ingin menghinakan saya misalkan, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali yang hanya Allah tentukan kepada saya. Artinya kalau Allah tidak menghinakan saya, walaupun semua penghuni bumi menghinakan, tetap tidak akan hina, justru akan lebih mulia. Sebaliknya, seandainya dia itu kalau sudah ditakdirkan Allah akan dihinakan Allah Ta'ala, walaupun semua penghuni bumi memuliakan, tetap akan hina. Artinya apa? Pelajarannya bahwa mari kita berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan itu yang kira-kira itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mencari kemuliaan di mata manusia, karena itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah abadi. Hakikat kemuliaan itu adalah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memuliakan, walaupun semua menghinanya akan tetap mulia. Ketika Allah menghina, walaupun semua akan memuliakan, tetap akan hina. Poin ketiga itu. Kemudian poin berikutnya 1, 2 lagi. Ta'arraf ilallah firraha yarifka fisyiddah. Kenalilah Allah, dekatilah Allah dalam kondisi yang senang, maka Allah pun juga akan mengenal kita, akan memperhatikan kita, akan mempedulikan kita dalam kondisi yang sulit. Terkadang kita itu ingat Allah dalam keadaan-keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan sakit seperti itu. Tapi dalam keadaan sehat kita lupa, dalam keadaan lapang kita lupa, dalam keadaan bahagia kita lupa. Lupa bukan berarti tiba-tiba gak ingat, tidak. Lupanya itu perintah-perintah Allah diakhirkan. Biasanya kalau waktu butuh, keadaan sakit, dengar adzan langsung sholat. Tapi pas ketika sehat, bugar, dengar adzan malah gak dang sholat. Ini tanda-tanda kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang ini, barang siapa yang mendekat Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dalam keadaan yang bahagia, yang senang, maka ketika dalam keadaan kita susah, Allah pun juga akan mempedulikan kita. Dan kemudian yang terakhir, wa ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Wa'lam wa ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Maksudnya gini. Wa'lam annama akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Ketahuilah yang terakhir. Ini memang pelajarannya rada abot, tapi perlu saya sampaikan ya. Paham alhamdulillah, rapam ya alhamdulillah. Wa ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita,
musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita itu bukan dalam rangka Allah menyalahkan kita, itu bukan dalam rangka Allah menghina kita, itu tidak. Justru ketika Allah berikan ujian-ujian itu dalam rangka menguji kita seberapa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa ujian itu tidak selamanya tidak enak. Ono model orang itu yang diuji dengan kefakiran, hidup serba kekurangan, itu juga ujian. Ada sebagian orang itu yang diuji dengan Allah justru dengan kemewahan, justru dengan sesuatu yang lebih. Diuji kaya itu juga ujian, diuji miskin itu juga ujian, diuji sehat itu juga ujian, diuji sakit itu juga ujian. Semua adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Dan tujuan Allah memberikan ujian itu sebenarnya bukan dalam rangka menghinakan hambanya, tidak, tapi justru dalam rangka memuliakan, dalam rangka meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kalau kita sekolah itu kan ada ujian untuk mengetahui seberapa kualitas ilmu kita. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Ta'ala itu bersama dengan kesabaran. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya sesuatu yang menjadikan kebahagiaan itu diiringi dengan sesuatu kesusahan. Dan ini ayat Quran, wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu banyak kemudahan. Jadi di sini pakai al-usr, pakai makrifat, artinya satu kesusahan akan dibalas banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya itu tadi sabar, pertolongan itu datang dibarengi dengan kesabaran. Sesuatu yang menggembirakan itu dibarengi dengan sesuatu yang menyedihkan. Jadi kalau kita sedih berarti sebentar lagi akan datang kebahagiaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesusahan maka muncullah banyak-banyak kemudahan. Pun intinya niki bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita tidak mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya sahabat rawayah pun takdiraken dados tiang-tiang ahlul khair, ahlul ilmi, ahlul makrifah, ahli sing kenal kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing akhiripun mugi-mugi kita sedaya sahabat rawayah pun takdiraken dados tiang-tiang bejo donya bejo akhirat, mulia donya mulia akhirat, sukses donya sukses akhirat, selamat donyanipun selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yu'afina min qabli mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadama al-fikru min darabi al-awshaf al-muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'mal al-maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjal amalu fata'udhu ghafira
وعلى باب زاد حتى رحال وتشير من الفيوضات الوامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وأمر دعواتك الشاملة لك الأمر المغضوب لك والحصد بشرف الأبد في كل موطن من مواطن القرى مظهر قاصد إمدادك في عبادك وساكي بؤس إرشادك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حق ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العدل أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك حسين وقايتك وتمنون من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق من السالكين ولحقك من الوعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بلسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل منا صراط الحبيب ووازر وماله وظهرا اللهم ببركاته وشريف بجاده أولادنا ووالدينا ولا قدرنا ووالدينا يا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وراية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وشورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وارزق الأطراف أولادنا من جميع النواحي والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في العشر نصير من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العشر نصير من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العشر نصير من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin. Taqabbalallahu minkum taqwa ya karim. Monggo majelis wonten dalem menika kita bukasi kanthi wasan hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin saking kawula kathah klinta-klintunipun ing ageng pangapunten kita khairi hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.